Pemirsa, dugaan pemborosan anggaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mencuat. Pemprov DKI membuat plafon anggaran pengadaan lisensi software dan antivirus pada tahun 2020 mencapai 12 miliar rupiah. Belum lagi soal anggaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP DKI Jakarta yang direncanakan naik menjadi 26,5 miliar rupiah pada tahun 2020. Benarkah Pemprov DKI melakukan pemborosan anggaran? Eva Wondo akan memaparkan data dan faktanya untuk Anda dalam segmen Fact Check. Eva, silahkan. Ya, ada pemerintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lagi-lagi disebut buang-buang anggaran nih, alias boros. Baru-baru ini Pemprov DKI Jakarta membuat plafon anggaran pengadaan lisensi perangkat lunak atau software dan antivirus untuk tahun 2020 atau tahun depan yang angkanya mencapai 12 miliar rupiah. Nilai ini membengkak kalau kita bandingkan dengan tahun ini, tahun 2019 yang hanya menghabiskan 200 juta rupiah. Benarkah Pemprov DKI Jakarta boros? Kita cek faktanya berikut ini. Ya, kalau anggaran pengadaan lisensi dan antivirus ini tertuang dalam kebijakan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPAS Pemprov DKI Jakarta tahun 2020 yang angkanya ini mencapai 12 miliar rupiah. Sedangkan nih kalau kita bandingkan dengan tahun ini di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta tahun 2019 anggaran lisensi perangkat lunak atau software dan antivirus hanya 200 juta rupiah loh. Artinya ini bedanya sampai 11,8 miliar rupiah atau artinya ada kenaikan anggaran hingga 60 kali lipat. Ya, sementara itu Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan Muhammad Nur Rahman menjelaskan bahwa jumlah itu tidak hanya untuk antivirus, tetapi juga untuk lisensi Microsoft Word. Ini angkanya 4 miliar rupiah, kemudian lisensi Oracle 6,4 miliar rupiah, dan untuk antivirus ini sekitar 1 miliar rupiah. Dan kalau menurut Nur Rahman, ini angka ini untuk 267 kantor kelurahan, 44 kantor kecamatan, dan juga kantor Sudin Dukcapil di setiap wilayah DKI Jakarta. Namun rencana kenaikan anggaran untuk software dan antivirus Pemprov DKI Jakarta pada tahun depan atau tahun 2020 dikritik oleh IBC atau Indonesia Budget Center. Peneliti IBC ini Ibet Kusrini menyatakan bahwa mempertanyakan kenaikan anggaran signifikan untuk software dan antivirus. Ibet menyatakan kalau mengutip harga software Oracle di situs belanja online berkisar antara 75.000 hingga 1 juta rupiah. Harga produk resmi lisensi Microsoft Office 2019 di salah satu laman belanja online mulai dari 200.000 hingga 500.000 rupiah. Jadi kenaikan sampai 60 kali lipat untuk besaran anggaran yang sama dari 200 juta menjadi 12 miliar rupiah ini dipertanyakan. Nah, tapi harganya bisa saja berbeda ya pemirsa kalau kita lihat di situs resmi Oracle dan juga Microsoft. Jadi Pemprov DKI Jakarta ini harus menjelaskan bagaimana proses penentuan program dan merinci secara detail anggaran dan secara terbuka juga rincian anggaran tersebut. IBC juga mempertanyakan jika dengan menyewa bisa lebih murah, mengapa harus membeli? Sewa antivirus juga sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2016 hingga tahun 2018 yang lalu atau sejak era Gubernur Basuki Cahayapurnama dengan besaran anggaran yang sama dengan tahun ini yakni 200 juta rupiah. Ya, pemirsa, bukan hanya soal anggaran kenaikan software dan juga antivirus saja, rencana peningkatan plafon anggaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP juga diserap publik dari 18,99 miliar rupiah pada tahun 2019 ini berpotensi atau direncanakan naik menjadi 26,5 miliar rupiah yang diusulkan di KUAPAS tahun 2020. Jadi ada kenaikan hingga 40% atau sebesar 7, miliar rupiah. Nah, kenaikan tajam rencana anggaran TGUPP di tahun 2020 atau tahun depan ini dikritik oleh pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Kita lihat pernyataan dari Agus. Agus menyatakan bahwa TGUPP hanya fungsional, bukan struktural. Hanya seperti konsultan Anies saja. Jadi ngapain digaji mahal-mahal? Seharusnya Menpan RB ini menindak karena TGUPP bukan ASN sehingga berpotensi melanggar undang-undang ASN. Waduh, ya. Tapi ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah bahwa anggaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP mengalami kenaikan sekitar 7,5 miliar rupiah menjadi sebesar 26,5 miliar rupiah dalam kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara KUAPAS 2020.
Anies bilang seperti ini pemirsa, no, tidak naik, tetap tidak ada perubahan. Tetap sama terus, kita tetap anggarannya tidak berubah. Ya, pos anggaran lain yang juga menjadi sorotan selain tadi, dua hal tadi, yakni terkait dengan rencana perbaikan rumah dinas Anies, yang juga menjadi sorotan karena angkanya ini cukup besar pemirsa. Rumah dinas Anies yang ada di Jalan Taman Suropati nomor 7 Menteng, Jakarta, anggaran untuk rehabilitasi diperkirakan mencapai 2,422 miliar rupiah. Hal ini tertuang dalam draft pembahasan Kuapas tahun 2020. Kalau kata Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta, Heru Herwanto, anggaran itu untuk rehabilitasi sejumlah titik, diantaranya seperti interior bangunan serta atap yang mulai keropos, maka akan dilakukan pembongkaran ulang sehingga memakan biaya yang cukup besar. Nah, rencana perbaikan rumah dinas Anies lagi-lagi dikritik oleh IBC yang mempertanyakan apa sih urgensi perbaikan rumah dinas. Peneliti IBC Ibet Kusrini juga menyatakan kalau angka 2,4 miliar rupiah renovasi rumah dinas setara dengan 9.000 jamban sehat dengan biaya masing-masing adalah 500.000 rupiah. Saat ini warga Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan masih BAB sembarangan. Ada 214 kepala keluarga di 4 RW wilayah Tanjung Duren Utara belum memiliki jamban sehat dan memilih BAB di saluran air, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan jamban sehat hanya 107 juta rupiah. Tentu angka ini kontras ya pemirsa kalau kita lihat perbandingannya. Ya, Ade dan juga pemirsa, Pemprov DKI Jakarta bisa saja memboroskan anggaran untuk ini dan itu yang sebenarnya bisa saja dihemat. Tapi untuk masalah lingkungan hidup, misalnya tadi soal septic tank, kok nggak diprioritaskan sih Pak Gubernur? Ade. Baik, terima kasih Eva Wondo atas fact-check-nya. Semoga isu mengenai kesehatan dan juga lingkungan segera menjadi prioritas ketimbang untuk isu-isu yang lain yang kemudian bisa dianggap tidak prioritas oleh masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih Eva.